Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur ada generasi di bawah kami yang walaupun masih kecil tapi bukan hanya mendengar, bukan hanya mengerti, tapi mulai memperkatakan firman, berlatih memperkatakan firman di depan orang-orang. Kami percaya itu menjadi buah, menjadi benih, di mana nanti banyak generasi yang memperkatakan firman dimanapun mereka berada Tuhan. Dan sekolah-sekolah, kuliah, universitas banyak yang dilawat Tuhan. Dan semakin banyak karena orang tua yang taat sama Tuhan, orang tua yang mempersembahkan anaknya bagi Tuhan, akan ada banyak generasi-generasi yang jauh lebih baik dari kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Ini hati kami Tuhan, berbicaralah Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu, sampaikan apa menjadi isi hati-Mu. Bantu setiap kami supaya kami mempunyai tanah yang subur. Biarkan setiap dari kami menerima firman Tuhan dan menjadi berbuah begitu banyak, manis dan matang, sehingga kelakuan kami, karakter kami, buah kami manis dan bisa dinikmati begitu banyak orang, dan orang akan melihat ada Kristus di dalam kami. In Jesus name we pray. Bersama kita katakan amin. Ya, saya berdoa kita dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Kita tahu ya ada kabar menyedihkan, yaitu PowerPoint-nya belum nongol. Kabar menyedihkan baru aja terdengar ya. Ada gambar, sudah bisa, oke. Ada penyanyi Hong Kong ya yang meninggal bunuh diri ya. Bukan turun langsung makan kelapa loh ya. Tadi langsung ngomong kayak mirip-mirip merek minuman kelapa ya. Ada penyanyi Hong Kong meninggal bunuh diri, padahal hidupnya banyak pencapaian ya. Banyak ya. Dan kalau kita nggak ngerti seberapa sebetulnya pencapaiannya, lumayan. Biaya pernikahannya penyanyi ini yang menyanyikan lagu Mulan ya, menyanyikan lagu Mulan, menghabiskan 10 juta US dollar, atau pernikahan aja biayanya 152 miliar rupiah. Jadi sebetulnya masih banyak hal baik ya yang bisa disyukurin gitu. Itulah setan yang penipu ya. Tapi diberitakan salah satu masalah yang dihadapi adalah kesulitan punya anak. Kata berita ya. Nah, udah coba program bayi tabung katanya 9 kali tapi selalu gagal. Ya mungkin yang ke-10 kali ya. Lalu lakukan bersama Tuhan. Iya, anak Tuhan sebetulnya, cuman nggak tahu gerejanya di mana ya. Mungkin ya itu kurang bertumbuh ya. Mungkin jadinya iblis bisikin sesuatu dia percaya. Makanya kumpul sama anak Tuhan kita harus kuat ya. Mari kita sadari betul bahwa kita butuh Tuhan. Bahwa punya uang kelebihan 152 miliar untuk bikin pesta itu nggak jamin untuk kita bisa kuat hadapi setan ya. Ternyata kena bisikan juga. Jadi selama ini yang kuat-kuat, kasih tepuk tangan buat kita semua, pahlawan-pahlawan kuat tuh kan. Iya, benar ya. Mungkin iblis coba bisikin di hati, di perasaan, di pikiran bahwa capek ya, lelah nih hidup kayak gini, capek. Kayaknya capek aja. Dan diberitakan katanya suami selingkuh, menyalahkan istrinya nggak bisa punya anak. Alasannya ya kan? Kalau Daniel kalau senyum, alasan aja ya kalau Daniel ya. Bisa aja cari kurang ini. Dan kenyataannya tapi itu iblis pembohong. Padahal banyak sekali hal yang dicapai loh. Ya, dia pernah lomba nyanyi, dia nemenin kakaknya lomba, kalau nggak salah Miss Pigeon gitu, kayak Miss Universe gitulah ya. Dia temenin, iseng kali ya, dia lomba, menang juara 2 lah ya, runner up. Dan gara-gara dia menang, dia ditawari di court table masuk rekaman. Lalu ya orang mulai kenal dia. Salah satu lagunya ya tadi ya, ada film Mulan, juga ada film Crouching Tiger, Hidden Dragon lah ya. Ya, jadi banyak banget yang dia lakukan. Dan tadi kita dengar kemampuan keuangan juga, pernikahan aja 152 miliar rupiah. Tapi itu tidak menjamin iblis itu bisikin tapi dia kalah juga. Makanya kita harus tumbuh kuat, nggak bisa bercanda. Nanti kalau lemah lemas gawat ya. Jadi keseriusan nggak cukup, duit doang nggak cukup, komitmen nggak cukup. Kita butuh Tuhan. Jadi kita harus akui kita butuh Tuhan. Kita butuh bertumbuh rohani untuk hadapi iblis nih. Karena iblis itu cuma bisikin dan bikin manusia tuh lupa bahwa Tuhan udah sertai kita lama. Dan Tuhan bahkan sudah berkati kita lama. Maka judul khotbah saya hari ini dengan gambarnya itu, menang
dari gagal tumbuh, ya. Harusnya tumbuh, tapi kok ya gambarnya next. Menang dari gagal tumbuh. Ayo dipatung. Menang dari gagal tumbuh, ya. Jadi karena kalau kita gagal tumbuh, jadinya kita mudah ditipu iblis, ya. Otot rohani kita nggak kuat, jadinya nggak ada pertahanan. Walaupun tadi uang juga nggak jamin apa-apa, pencapaian nggak jamin apa-apa, harta tahta, ya kan? Padahal ada manusia mungkin yang belum pernah melihat uang 152 miliar belum pernah dipegang di tangan. Oh, bener kan? Ini cuma buat pesta aja loh, satu kali doang. Pada girang, ya. Tapi mungkin sampai mati nggak pernah lihat, tapi ini udah ada uangnya aja, iblis bisikin dia percaya, dia merasa capek hidupnya. Bayangin, apa yang perlu dicapein, ya? Kalau dibikinin beli bakmi banyak gak? Nathan? Banyak banget ya. 152 miliar makan bakmi sehari 3 kali sampai selamanya kayaknya, ya. Ini kayaknya apa sih? Iblis tuh kayak gitu. Kalau menurut saya penyanyi ini pribadi yang kuat. Kalau dari tarikan suaranya kuat dan orang yang berani. Karena dia kalau lagi tarik suara itu apa ya? Berani, menukik tinggi, orang yang berani. Percaya diri pastinya, orang udah mendunia. Tapi kok begitu ya, setan itu. Jangan pernah percaya apa yang dibisikkan. Lihat, ambil enaknya. Yang gak enak jangan. Yang gak enak mah banyak, ngapain diiniin, ya. Justru fokus ke yang enaknya, jangan fokus ke masalahnya, ya. Iblis membohong, bilangnya capek. Nanti jadinya kalau kita percaya, pertumbuhan rohani kita bisa bantet. Nggak gede-gede, nggak dewasa. Karena baru aja percaya firman nih, habis pulang dari sini, semangat. Tiba-tiba pas pulang, ribut lah, kecewa, apa rasanya kayaknya masa gitu, ya kan? Habis tenaganya baru di semen, nggak habis, jangan, ya. Jadi, ayo baca firman Tuhan, ya. Dalam pembahasan dari Pastor Yuli di minggu lalu kita sedang bahas Lukas 8 ayat 4-12, ya. Nah, ini ayat 5-nya adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Nah, ayat 6-nya sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ya, ada kata sebagian jatuh. Dan setelah tumbuhnya menjadi kering karena tidak mendapat air. Ayat 7-nya sebagian lagi jatuh. Ya, ada kata sebagian lagi jatuh, sebagian jatuh. Sebagian lagi jatuh di tengah semak-semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Persoalan, ya. Kayaknya jangan lah, ya, jangan dihimpit lah. Tumbuhlah besar, ya. Ayat 8-nya dan sebagian jatuh, ya, ada kata-kata sebagian jatuh, dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik. Dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Kalau dibilang siapa yang mau berbuah 100 kali lipat? Mau nggak? Mau. Jangan dihimpit, jangan kurang air, ya. Jangan, bisa lo bertumbuh. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya berkata kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Ayat 10. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Ayat 11-nya, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya, telah mendengar. Tadi udah kata ditabur, telah ditabur. Sekarang telah mendengar. Jadi udah dengar loh, ya, udah ditabur, udah mendengar. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Jagalah hati supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Nah, kalau kita mau menang dari gagal tumbuh, kita perlu sadar dan waspada bahwa iblis mau curi kesempatan kita untuk dengerin firman Tuhan. Berapa banyak dari kita digoda? Wah, hujan, becek, nggak ada ojek, lagi pas lagi nih, lagi diajakin ngedimsum bareng keluarga. Ada aja badan kayaknya lemah, lemas, kayaknya capek, kayaknya pikiran lagi nggak enak. Ya, namanya bangun pagi telat, tadi semalam tidurnya telat, ya berarti nggak persiapan. Tanahnya nggak siap, orangnya nggak siap terima firman. Makanya kadang-kadang ibadahnya gimana gitu, ya. Iblis mau curi kesempatan untuk dengarkan firman Tuhan. Kita lihat grafik di seluruh dunia, penurunan kerohanian jemaat begitu gilanya. Ada PEW Research Center menunjukkan satu survei penurunan 34% kehadiran jemaat dalam beribadah.
setelah dunia terkena pandemi corona. Menurut PEW Research Center, sampai penurunan jemaat dalam survei ini bisa menghadiri jemaat katanya 1 kali aja dalam sebulan. Waduh, bertobat. Karena pandemi, katanya penurunan begitu parahnya. Bahkan ada penurunan 12% orang yang tadinya terdata Kristen, ketika ditanya ulang, sekarang dalam 10 tahun terakhir tidak mengakui dirinya Kristen lagi. Dan ini ketika saya sama istri kita ke Amerika, kita ke satu gereja yang besar sebetulnya dan dikenal sampai ke Indonesia sebetulnya, dan gereja besar, ruangannya mungkin sekitar 1.500-2.000 orang, tapi ketika kita datang yang hadir sekitar 25 orang di depan, dan ini udah gereja yang dikenal luas dan pastornya bisa dibilang public figure. Jadi memang keadaan dunia, gerejanya semangat, tetapi jemaatnya telah dikalahkan dalam pandemi. Itu mungkin sudah terbiasa mager, santai, nonton TV, tiba-tiba minus tambah terus, nasi nggak bisa 2 kali ya, gitu kan. Maksudnya kayak orang suka kayak gitu loh, ya kan. Kita terbiasa, dibiasakan, akhirnya kita kalah ya. Bukan hanya manusia lebih pilih nge-mall dibanding gereja, puji Tuhan kita bisa nge-mall habis ini. Tapi yang di online ya, di luar sana dimanapun ibadahnya, nggak apa-apa, harus gereja dulu ya, jangan nge-mall ya. Manusia mulai lebih mager, santai di rumah dibanding ibadah waktu terbaik di pagi hari kasih ke Tuhan. Kan namanya mempersembahkan hidup, mempersembahkan korban. Kok waktunya kita, terserah kita, semau kita, sebetulnya kan yang terbaik ya kan. Kayak tadi si Marwan ada mainan baru di bassnya, dia bilang kan kasih yang terbaik katanya. So itu benar, udah lama kata-kata itu. Pada zaman dulu ya, sebelum ada busway, nggak ada MRT, nggak ada LRT, nggak ada ojek online, tinggal pesen ojeknya datang. Kalau zaman dulu kalau nawar bajai gitu ya, galakan dia, dikit-dikit dia gegas, ya kan ya. Zaman dulu susah sekali, beneran. Kalau hujan bener-bener susah. Kalau zaman sekarang tinggal pencet doang loh, dateng loh. Tapi kita alasan nggak dateng. Dulu ketika kita nggak ada MRT, LRT, nggak ada ojek online, kita gereja, kita pelayanan. Tetapi sekarang udah ada MRT, LRT, udah ada ojek online, bahkan sudah punya kendaraan sendiri. Kita banyak juga dari kita yang mungkin berhenti pelayanan, tidak datang ibadah. Jadi memang dunianya mah oke. Jadi ada ojek online, ada penambahan, fasilitas ditambah, tetapi orangnya yang mengalami kemunduran. Harusnya kita, kalau ketika kita nggak punya kendaraan, kita ibadah. Ketika kita punya kendaraan, lebih mudah ibadah nggak? Nah, simpen itu dalam hati, jangan lupa. Kalau kendaraannya 1 beribadah, kendaraan sekarang ada 4, lebih ibadah atau tidak ibadah? Atau minggu lagi ngambil mobil di poles, terus minggu lagi ngambil servis, gimana gitu, enggak kan ya? Tapi sering kali kayak gitu ya, punya mobil 1 ibadah, punya mobil 4 sulit. Jadi memang ini yang kita harus pahami di dunia. Kemudahan dan kenyamanan itu, berkat itu malah menjauhkan manusia dari Tuhan. Manusia mulai tidak mempersembahkan hari Minggu untuk beribadah kepada Tuhan. Padahal hari lain masih ada, bisa baca firman, tapi ya belum tentu. Pagi-pagi kita, kebanyakan kita buka handphone terlebih dahulu dibandingkan kita baca firman. Kalau handphone dicas, kalau rohani nanti minggu lah. Kalau datang itu juga kan bahaya juga, kasihan berita, kamu cas saya, kalau saya nggak cas saya udah meninggal ya pulang itu ya. Padahal harusnya kalau kita cas diri kita pada hari Minggu, kita datang sebagai knights, sebagai pahlawan. Ketika kita lihat teman kita lagi agak loyo, kita ngobrol, ayo makan abis ini, kita doakan. Kalau kayak kita lemes-lemes kayak gitu, udah nggak bisa bantu orang ya. Abis ini kita ngobrol-ngobrol gitu, kayaknya nggak bisa gimana. Nah, kita mulai menggampang, minggu depan aja nih gerejanya. Tapi ketika manusia mungkin udah kepepet ya, dokter udah angkat tangan, orang kiri kanan udah angkat tangan, baru biasanya mau nggak mau, biasanya dengan air mata panggil nama Tuhan. Nah, apakah kita datang beribadah pas kita ada maunya aja? Padahal ayat ini bicara mengenai benih tadi yang ditabur. Tadi misalnya ayat benih ini ditabur, lalu benih ini ditabur, dan telah mendengar firman tadi ya gitu ya. Ini bicara ayat ini mengenai benih sudah ditabur, dan ayat
firman Tuhan sudah didengar. Tapi manusia modern zaman sekarang, orang yang tidak datang ibadah. Bayangkan, orang yang tidak dengar khotbah, orang yang tidak baca firman Tuhan. Jadi ayat ini aja masih dibawa jeblok lagi. Ayat yang dibahas jadinya nggak relevan. Karena bukannya manusia peningkatan, oh saya udah dengar tapi saya nggak lakuin. Itu udah sering diomongin, tapi dia nggak dengar lagi, dia nggak datang lagi. Ini benar-benar kemenuhan dan itu bahaya sekali. Ya, jangan sampai kalau orang yang menikah 152 miliar aja kalah dengan setan, kita mesti lebih serius lagi. Ya, karena berapapun kita tambah itu nominal tidak akan bisa menjamin apa-apa. Cuma ada mungkin tadi ada tanah berbatu, ada yang di pinggir jalan. Tapi dalam konteks ayat ini kita terkesan kita lihat ya, mereka itu masih dengar firman Tuhan ayat tadi ya. Tapi apakah kita masih dengar firman Tuhan? Berapa banyak dari kita mungkin yang kayak, ya udah minggu depan aja deh saya datang. Baca firmannya, entar deh pas saya lagi di jadwal. Pas saya lagi di jadwal, kan khotbah kan, baca tuh yang banyak. Jadi kalau kita makan nih bubur 2 gentong, 3 jam kita makan gitu ke rumah, masuk rumah sakit pasti kan. Karena yang namanya makan kan berkali-kali ya dalam sehari dan setiap hari. Atau nafas, kita nafas 3 jam sampai gendut, udah gitu baru kita nggak nafas lagi. Nggak mungkin ya. Kita nafas terus ya, nafas buang. Ya, ada pemain bola. Oke. Nah, mungkin kita ada sih. Tadi kita lihat ya, ada sih benih. Tapi benih apa sih yang ditabur? Benih apa sih yang kita terima? Mungkin ada benih drama Korea. Mungkin ada benih sosial media. Mungkin ada benih di dunia kerja. Benih pusing kepala di dunia kerja. Mungkin ada benih flash sale kemarin. Ya kan, kalau kita pantengin flash sale gimana? 4 jam cari yang nggak dibutuhkan, beli yang pas murah gitu ya. Masalahnya udah 5 jam dipelototin, leher sampai sakit. Tapi gimana kalau kita ibadah? Ya apalagi online ya, itu godaannya memang bahaya, banyak yang cerita ya. Pas play, baru nggak suka nih dengan 10 detik pertama, dia pause tuh, dia langsung ambil lagi itu mie instan, bunyi kriuk, panasin air, ini nggak kelar-kelar nih. Lalu dia play lagi, dia nyanyi lagi katanya. Saya lagi nggak mau nyanyi, di fast forward, wah bahaya deh. Pokoknya kalau online itu memang jauh lebih berbahaya ya tadi ya. Katanya mempersembahkan korban, tapi korban yang mana nih ya kan? Nah ini, tapi di zaman sekarang orang mulai malas ibadah, mulai malas baca firman. Padahal walaupun udah ibadah, udah dengar khotbah, udah baca firman aja bisa gagal tumbuh karena tadi ada burung, ada injek, ada kurang air. Nah ini kagak dengar khotbah gimana? Nggak dibahas loh di sini loh. Ya, jadi hati-hati, ayo datang di setiap jam 11, cuma 60 menit. Ya, datang dari rumah jam 10 pagi, kita kumpul dulu pagi-pagi di sini ya. Ya kan ya? Iya, habisnya. Benih yang kita bahas ini benih yang ditabur, tapi iblis coba curi. Jadi jangan memperparah situasi dengan kita malah nggak baca Bible atau kita nggak dengar firman. Karena yang dibahas itu benih yang dicuri. Nah benihnya kagak ada, gimana? Adanya benih drakor, benih sosmed. Tapi yang kita mau bertumbuh rohaninya, yang bertumbuh yang pengetahuan Koreanya. Iya kan? Tiba-tiba makanannya topoki gitu ya. Kenal dari mana? Tiba-tiba makanannya odeng gitu ya. Tiba-tiba fashionnya kepengaruh gitu kan ya. Karena ada sesuatu yang masuk, yang tapi bukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan yang masuk, ada yang berubah, tapi bukan topoki tadi ya. Nah, supaya benih bisa bertumbuh, kita harus pastikan kondisi tanah hati kita kondusif bagi pertumbuhan benih. Diri kita mesti dalam keadaan siap untuk menerima firman Tuhan dulu. Makanya kita kan seringkali, kalau saya ngajar vokal di sekolah musik itu 16 tahun. Jadi adalah pengalaman, ada beberapa kali lomba nyanyi juga. Jadi kita harus datang kalau lomba nyanyi itu, atau kita tampil, kita harus datang jauh sebelumnya. Iyalah, 1 jam sebelumnya. Bahkan kalau bisa naik ke panggungnya. Karena banyak orang yang nggak pernah naik ke panggungnya, tiba-tiba nih, pas dia naik, kaku. Pas ngelihat, kalau saya pernah tampil di GKJ, itu pakai hollow spot. Ya, pakai holospot udah nggak kelihatan apa-apa. Pokoknya udah. Jadi nggak bisa nyanyi, susah. Nggak bisa kelihatan apa-apa. Jadi kalau kita nggak pernah ke panggung, susah. Nah itu kita persiapan untuk tampil aja sebegitunya. Kalau untuk Tuhan gimana? Ya, kita harus lebih serius lagi. Kita enak jam 11, kalau kita gereja jam 5 subuh gimana?
bangunnya jam 2 subuh susah ya. Susah cari bubur jam 2 subuh, bubur horor ya kayaknya ya. Iya, maksudnya sarapan akan lebih mudah kalau kita gereja jam 11, bangun masih bisa lah ya, mepet-mepet jam 8 gitu ya. Jam 9 udah mesti siap-siap jalan ya, jam 10 mungkin telat jalan masih bisa. Ya. Nah, kita harusnya datang tuh dengan sikap siap diubahkan dan siap dikoreksi. Kalau nggak susah. Siapapun yang khotbah akan merasanya akan mental gitu kayak, oh udah tahu. Ya udah tahu, tapi masalahnya belum terjadi. Tahu sih udah, denger udah, tapi belum dilakukan ya. Nah, kita harus benar-benar punya sikap hati, ada kerinduan mau dengar firman Tuhan melebihi orang-orang yang tadi flash sale kan kita semangat banget kan, pasang waker lagi. Hari apa, jam berapa? 77 ya? Ya kan? Yang senyum langsung, wah ini pasti beli sesuatu kemarin ya. Ya kan? Wah, pasang waker tuh 77. Langsung hilang, dicari sama temen-temen ini nggak bisa dicari. 5 jam pokoknya jempol. Leher sampai sakit. Kalau begitu tuh niat, tapi kalau untuk firman Tuhan gimana? Kalau untuk khotbah gimana? Tingkat kedatangannya gimana? Bayangin kalau yang udah dengar firman Tuhan aja gagal pertumbuhan rohaninya, gimana kalau kita nggak dengar? Mana mungkin ya? Dan mungkin iblis tuh coba curi benih baik dari hati kita, benih firman Tuhan. Mungkin iblis bisik-bisik, mana mungkin Tuhan tuh mampu pulihkan segala sesuatu. Lihat aja kondisimu. Jangan dengerin saudara. Ya jangan dengerin yang kayak gitu-gitu tuh, jangan dengerin. Dia mesti ngomong sama dirinya sendiri. Karena kenapa dia jadi setan ribuan tahun nggak bertobat-tobat ya? Iya, dia mesti ngomong sama diri dia sendiri, dia ngomong ke kita. Orang kenyataannya Tuhan sudah mati, ganti dosa kita, itu kenyataannya. Dan Tuhan tolong kita bukan yang pertama kali ya. Iyalah, itu dilupain. Bagian di depan mata masalah kita kayaknya agak goyang dikit. Lah ini banyak loh. Ini makasihnya gimana nih? Padahal yang namanya ganti dosa aja udah gak kebayarkan lagi. Tapi kita seringkali cari yang lain. Harus kita memang ibadah bukan untuk mendapat sesuatu, tapi kita ibadah karena Dia Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan karena pribadinya Tuhan. Bukan karena kita mau dapat sesuatu. Bahkan kita harusnya datang bawa korban. Kita yang datang, kita yang bawa untuk Tuhan karena Dia Tuhan. Tapi konsepnya kadang-kadang kita datang, Tuhan tolong dong pulihkan saya, tolong berkati saya. Jadi kayak semacam unlimited ATM tambah supermarket gitu kan ya. Jadi unlimited mall sama tambah satpam, karena minta jaga, Tuhan tolong jagain saya, Tuhan tolong bantuin saya. Pokoknya Tuhan tolonglah. Ya, kita maha bos. Ngeri banget nih. Konsep kayak begini jadinya bukan ibadah namanya. Nah, si jahat tahu kalau benih udah bertumbuh dan berakar dalam, maka kondisi saudara akan lebih sulit dikalahkan. Saudara akan kuat, akan berani, akan mematikan, dan akan mengajak banyak orang kepada Tuhan. Makanya jangan heran banyak orang kayak, aduh kok ngalamin gini banget ya, setan coba ganggu. Tapi itu cuma bohongan, intimidasi. Dia sudah dikalahkan. Bener gak? Dia sudah dikalahkan. Singa ompong. Ya, jangan kemakan aja, pokoknya jangan kemakan. Mungkin si jahat coba bisik-bisik, mana kok udah doa, coba hidup baik, tapi kok malah ngadepin masalah. Coba dia ngomong sama diri dia sendiri. Suruh dia ngomong sama diri dia sendiri. Pokoknya jangan sampai kita diomongin kayak gitu, no way ya. Setan coba curi benih firman Tuhan sehingga manusia berhenti percaya, sehingga ada keraguan atas Tuhan, ada iman goncang, ada satu kurangnya ketidakpercayaan. Itu bahaya. Kita harus sabar seperti anak kecil ketika dikasih proyek menanam benih sama ibu guru. Ya ini benar ya. Mereka tuh semangat sekali ya. Lalu kalau pagi-pagi dilihat, udah tumbuh belum? Ya belum. Besok pagi udah tumbuh belum? Ya belum, begini doang. Ya kan anak kecil gitu ya, nggak sabar ya. Dia lihat udah tumbuh belum? Ya belum ada apa-apa ya. Jadi memang nggak ada apa-apa. Jadi kadang-kadang gitu, kan saya udah baik, saya udah doain, saya udah kasih semuanya, tapi kok kayak anak kecil, mana? Kita harus sabar ya. Ada waktunya, ada prosesnya. Tapi suka bisik-bisik yang bikin kita coba kecewa, sedih. Rasanya oh iya ya, saya salah. Padahal ya namanya jadi perpanjangan tangan Tuhan, jadi garam dan terang itu mutlak. Apapun hasil baliknya buat kita nggak ada masalah. Yang penting kita tabur ya. Bahkan Petrus pun, si gambar Petrus ini mulai tenggelam ke dalam air ketika dia mulai ragu, ketika ada mulai sedikit dia ragu. Ya, itu bahaya. Ketika kita mulai larut dalam kenyataan. Padahal kita bersama Tuhan itu kan hidup dengan iman, bukan hidup dengan fakta loh ya.
Kita bukan media berita nih. Ini iman. Tapi kalau kita mulai nggak fokus melihat dari kacamata iman, kakinya mulai goyah dan akhirnya mulai tenggelam. Bukan Petrus nggak percaya, tapi ada kurang percaya. Iman percaya mulai goyah. Jadi iblis gitu, dia fondasinya dia pahat dulu, dibisik-bisik. Lalu kita nggak jaga diri, kita mulai berteman sama orang-orang yang ngomongnya ke arah yang mahat itu punya fondasi. Bahaya, hati-hati dengan pertemanan kita. Kalau Tuhan sedang mengizinkan satu proses, misalnya lagi ujian ini ya, kita lagi tes kayak gini. Kalau Tuhan lagi, adik kita ikut ujian kayak gini, ya kalau Tuhan kasih kita tes, kita tinggal datang, kita jawab ujian, simple. Nggak mungkin kita malah ngomong sama soalnya, sama yang bikin soal, kok susah gini ya? Mungkin ya? Atau mungkin kalau kita lagi sekolah, lagi kuliah, pas lagi ada tes kayak gini, kita langsung ngambek sama dosennya, kita bilang, kok susah banget sih Pak, nggak masuk akal kayak gini. Kok jahat sih Pak? Loh, kok soal jahat? Terlalu, larut dalam perasaan gitu ya. Padahal itu mah ujian ya ujian. Harusnya bagus dong. Kalau kita dapat ujian, lulus, bukan kita naik level. Bukankah kita berbahagia, kita diberikan kesempatan untuk lulus? Bayangkan kita SMA 3 tapi 20 tahun. Pak, kapan ujiannya? Nantilah ya kapan-kapan. Gimana coba? Lalu matematika lagi, fisika lagi, kimia lagi. Bosan ya? Kan udah. Nah tinggal ujiannya nih. Ujiannya datang, tapi kita nggak suka sama ujiannya. Kita seringkali nggak suka sama ujiannya. Padahal ujian ini berarti kita udah di ujung dari babnya nih. Naik lagi. Terus jangan lelah, nanti ada lagi habis ini. Ya, we're going stronger. Ya, harusnya gitu. Jangan, kita punya pertanyaan kepada Tuhan itu mungkin wajar. Tapi jangan sampai kita mempertanyakan Tuhan. Itu hal yang berbeda. Kita punya pertanyaan, boleh sampaikan pertanyaanmu kalau kesamu dalam doa kepada Tuhan. Tapi jangan kita mempertanyakan Tuhan. Kita ciptaan. Nah, setan coba curi benih yang udah ditabur di tepi jalan. Kalau kita perhatikan gambar berikutnya, yang gembur. Jadi kalau ini ditabur, kalau tepi jalan itu memang nggak diurusin. Jadi yang ini dibajak, ini siap untuk terima firman Tuhan. Tapi kalau yang tepi jalan itu kan keras. Iya benar nih. Jadi kalau yang diurusin untuk ditanam itu gembur tanahnya. Tapi kalau tepi jalan tanahnya keras, padat. Ya. Nah, tepi jalan itu tanah yang keras. Seperti hati kita nggak siap terima firman Tuhan, kita mengeraskan hati. Berapa banyak dari kita ngerasin hati? Jadi kalau ada firman Tuhan, nggak mungkin lah, masa Tuhan pribadi yang kayak gitu. Masa Tuhan kayak gitu. Masa Tuhan menghakimi kayak gitu. Kita nyaut-nyautin, padahal ayat firman banyak banget tuh. Udah pernah baca Kejadian Wahyu? Kita ngomong seakan-akan kita udah baca 20-30 kali bolak-balik gitu. Apalagi kalau tambah bahasa asli lagi ya. Iya, maksudnya seakan-akan kita tahu, padahal jarang baca. Lalu kita bilang, mana mungkin Tuhan kayak begitu. Yang mana ya, ayat yang mana mungkinnya gitu. Ya, jadi kita harus jangan keraskan hati. Satu kondisi hati dan pikiran yang mengeraskan sikap itu seperti kita mencoba menolak firman Tuhan. Pribadi ini mungkin orangnya dengar tapi nggak nyimak. Ada orang kayak gitu ya, dia datang, pikirannya kepikir, abis ini ke bawah makan apa. Nah itu kan datang tapi nggak nyimak. Terus habis ini kepikir lagi hal-hal, terus HP getar. Nah itu nggak nyimak gitu loh, datang tapi nggak nyimak. Ya, atau pribadi yang udah denger tapi nggak peduli. Jadi datang dia terserah mau ngomong apa, pokoknya ini diri saya apa adanya, lalu ngomong sama pasangannya, terimalah saya apa adanya. Nah, jangan ya. Nah, kita harus buka mata kita. Banyak penyesat-penyesat di luar sana. Jangan sampai kita asal pesannya cocok dengan saya, yang nyaman di telinga saya. Lalu kita mulai mengikuti mungkin dari sosial media, dari TikTok, dari YouTube. Terus kita pikir, yang ini cocok sama saya. Lalu kita bikin doktrin sendiri. Padahal dia comot-comot ayat, lalu dia ngomong-ngomong supaya terkenal. Lalu kita jadikan itu jadi pegangan hidup kita, kacau ya, gitu ya. Baca firman Tuhan sendiri, Kejadian sampai Wahyu. Lalu taatin. Kalau nggak ngerti, taatin. Ya kan, daripada kita songati akhirnya kemana-mana, ya kan? Taatin dulu. Kalau Tuhan kita Allah yang baik, kalau kita taat, kata Tuhan, kok baik bener ya kayak gini. Ditambahin berkatnya, ditambahin penyertaannya. Daripada kita sok tahu jadi kayak anak kecil nantang ya. Kebayang ya. Padahal harus kita ikut aja, taat aja, ya kan? Seperti apa mungkin
Tertulis di Matius 19 ayat 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Udah, no. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi udah habis tuh semuanya. Lalu datang kasih hidup kita sama Tuhan, layani Tuhan. Itu firman Tuhan. Lalu banyak orang sibuk, misalnya pelit nimbun harta lalu flexing, pamerin ya. Ngengat dan rayap bisa ngabisin ya. Mau baju semahal apapun tiba-tiba bolong ya. Pernah ngalamin? Wow, pernah ngalamin kayak pedes ya. Iya ya, digantung tiba-tiba bolong. Mending bolongnya nggak bagus itu tempatnya ya. Harta nggak bisa dibawa mati, saudara. Nah, setelah jual semuanya, tetap diminta ikut Tuhan, layani Tuhan. Depannya baru begini gitu, Daniel, baru jual semuanya itu berawal. Habis itu masih lanjut. Lalu kita suka nyautin, oh enggak, itu kan murid Kristus, wajarlah. Apakah orang ini minta jual harta ini posisinya murid Kristus? Coba bayangin, kita banyak negonya. Ini bukan nanya, nyeletuk nanya kena. Udah, itu orang-orang nobody datang nyeletuk nanya kena. Ya, kita sering alasan, oh itu murid Yesus jadi diajarnya keras. Bukan murid Kristus, disuruh jual semuanya ikut saya. Gila, itu gawat banget itu, langsung shock, langsung udah meninggalkan baik, nggak berani. Atau kita alasan, sering kita alasan, itu memang panggilan dia sebagai pelayan Tuhan. Kalau saya bukan, loh. Kalau mati masuk mana? Surga. Tapi aturan mana? Saya. Enak ya. Ini bahaya nih hidup kayak gini nih. Ya, cocok logi. Nah, setelah dia pikir gini, nggak apa-apa saya dukung dana aja deh. Ada gitu ya. Ya kan? Tapi masalahnya setelah dukung dana, udah jual semuanya, tetap harus ikut Tuhan. Lebih dari kata 1/10 loh. Jual semuanya. Intinya gini, hati kamu tuh nggak boleh sesuatu yang duniawi. Kasih semua buat Tuhan. Sampai semua udah habis pun diri kamu sisanya kasih lagi buat Tuhan. Karena gini, apa yang kamu pegang itu menjadi pintu buat setan untuk gagalkan kamu. Kamu sukanya ini, ya setan gangguin nih. Kalau kamu kasih Tuhan, kalau dia mau urusan, sama Tuhan loh. Duit udah sama Tuhan, nyawa udah sama Tuhan. Waktu saya pelayanan udah sama Tuhan. Kalau mau ganggu waktu saya, sama Tuhan. Ganggu uang saya sama Tuhan, aman ya? Tapi kalau kita pegang bahaya gak? Pegang bahaya. Kita pegang, setan goyang uangnya, stres. Setan ganggu yang di tangan kita bahaya. Tapi kalau kita kasih Tuhan, aman. Kita gagal tumbuh kan, kita mungkin coba tolak firman Tuhan. Kita mungkin nyautin lagi atas ayat tadi. Kita bilang kayak gini, saya nggak perlu sempurna kok. Pintar kan? Kreatif. Jadi ayat mesti jadi pengkhotbah tuh. Orang-orang yang kritik kayak gitu, dia ngeliat ayat, siapa yang mau sempurna? Dia nyautin, saya nggak perlu sempurna, saya nggak mau sempurna kok, ya kan? Kalau gitu nggak apa-apa, nggak usah ayat tadi. Kita tuntut orang lain, tapi kita nggak perlu sempurna. Tapi orang lain harus baik. Ini bahaya ya kan? Padahal kata Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah udah, nggak ada jangan lagi. Kita suka pegang satu ayat, lalu kita sok ngerti. Padahal kejadian waktu diaduk, ditelan itu, udah saling berkaitan. Semakin banyak kita nyaut, kita coba tantang firman Tuhan, ketahuan kondisi hati kita tuh keras. Kita tuh tanah yang berbatu ya, kita nggak siap taat sama firman Tuhan, jadi kita nyaut ya. Seperti mungkin Matius 28 ayat 19 ayat 20 ada katakan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ada yang bisa ngomong gini, itu perintah untuk melayani Tuhan dan perintah untuk menginjil, tapi bagi murid Kristus. Wah, misalnya kita lihat dalam bahasa asli, Auris itu pasten, ini begini, iya. Tapi kita bertanya dalam diri kita sendiri, kita murid Kristus bukan? Ya udah, akuin, kita kan murid Kristus. Kadang-kadang kita suka nyaut, ntar dalam bahasa asli gini, ntar begini ribet. Itu untuk murid Kristus, disuruh go and make disciple. Iya, tapi itu kan konteksnya ayat itu. Iya. Terus kita murid Kristus bukan? Iya. Masuk surga? Mau. Murid? Iya. Itu
itu buat dia. Kadang kayak gitu, bagian yang nggak enak lempar ke masa lalu. Iya, bagian yang enak berkat bagi ke kita, bagian kewajiban itu dulu. Ini bahaya. Pokoknya Kejadian sampai Wahyu ditelan semuanya, jadilah kuat gitu ya. Jadi telan semuanya dulu, nanti tinggal dirapin belakangan, daripada ini tolak nggak jadi loh ya. Jadi kita jangan sampai cocok logi ya. Dekati firman tanpa maksud, baca, terima. Jangan kayaknya Tuhan harusnya pribadinya begini, kalau Tuhan baik harusnya begini. Kebanyakan, pokoknya lihat aja, amati, lalu taat. Jangan sibuk ngarang. Seperti pada Ibrani 13 ayat 7. Ini beneran ada ayat aslinya, ada bahasa aslinya. Ketika kita mendengar suara Tuhan, ketika kita mendengar pesan firman Tuhan, dalam bahasa aslinya to hear itu aku ya, dimana bukan sebatas dengar doang, tapi itu bukan dengar suara aja, tapi satu sikap menaati apa yang kita dengar. Ya baru muncul ya. Jadi menaati apa yang kita dengar, obeying what we hear. Jadi bukan hanya dengar doang, tapi dengar itu benar dilakuin, itu baru sesuai dengan konteks ayat itu. Lebih parahnya kan manusia zaman sekarang ya mulai nggak baca Alkitab, mulai nggak ibadah. Jadi apa yang bisa didengar aja kagak, apalagi dilakukan. Nah ini makanya kita harus kejar ketinggalan, karena zaman dulu Tuhan nggak lebih dekat datang kedua kalinya. Kita lebih mendekati momen itu. Harusnya kita yang lebih ngeri, kita yang harus lebih beres sendiri dibanding mereka. Makanya jangan heran kalau kenal sama teman gereja yang kok gitu-gitu aja ya, kok nggak ada perbaikan dari gaya hidupnya yang salah ya. Saya undang Nathan untuk mainkan dengan lembut. Karena banyak juga orang yang dengar khotbah, ya dengar, tapi nggak ada niat untuk bertobat. Jadi dia datang ke gereja cari yang khotbahnya lucu, bener ya? Untuk supaya apa? Bukankah kita punya Mr. Bean? Bukan kita punya Stephen Chow ya? Kita punya banyak pahlawan-pahlawan lucu sebetulnya. Harusnya kita datang ibadah untuk diubahkan, diperbaiki kelakuan. Harusnya itu. Karena firman Tuhan ada untuk itu. Karena banyak orang mungkin dengar ya dengar, tapi nggak niat tobat. Ketika datang gereja dia nggak siapkan hati untuk perbaiki kelakuan. Ya, kalau mungkin kalau kata orang dempul-dempul dikit, poles-poles dikit, ya boleh lah, masih boleh lah. Tapi kalau disuruh rombak sikap, rombak pikiran, dia nggak siap. Kayaknya saya udah lama hidup kayak gini, saya udah lama atur jam saya kayak gini. Nah kita harus menang dari gagal tumbuh. Begitu pula kita harus perhatikan seperti benih yang jatuh pada tanah berbatu. Mereka orang percaya juga, mereka udah dengar firman Tuhan dan mereka menerima dengan sukacita. Tapi tanah yang berbatu itu tanamannya nggak bisa berakar dalam, sehingga ketika badai datang, ketika persoalan datang, dia goncang. Makanya jangan nggak heran ketika kita lihat kiri kanan teman kita ada, mungkin ada beberapa, oh nggak gereja lagi, oh nggak pelayanan lagi, nggak berakar dalam. Ada sesuatu yang mungkin di luarnya dia lihat senyum, tapi dia nggak terima, dalam hati dia nggak terima, dia nggak mau firman Tuhan yang kayak gitu. Mari kita punya sikap yang baik dalam menghadapi proses yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita. Harusnya kita bisa belajar sesuatu dari hal tersebut. Jangan cuma sibuk mungkin kecewa, sedih, terluka, tersinggung, pahit hati, tapi sadari bahwa Tuhan mau kita bertumbuh. Dan apa yang kita bisa pelajari dari apa yang kita alami tersebut. Kalau kita lagi alami hal yang gak enak, mungkin kita masuk dalam masa work in progress, masa proses, ya. Dan dimana kita dibentuk menjadi sesuatu yang lebih murni, lebih suci, lebih mulia. Atau di satu sisi kalau kita lagi alami yang gak enak, mungkin setan coba jatuhkan saudara. Jangan kalah, kita persiap sebelum serangan datang. Si jahat gak suka kita hidup dengan penuh sukacita, dia gak senang. Dia coba seret saudara dalam satu momen ketidakpercayaan, keraguan, dan tak berpengharapan. Jangan kita dengar bisikan kayak gitu. Jangan kita jadi Kristen permukaan, cuman di kulitnya aja. Jangan kita Kristen nanggung gitu, nggak maksimal. Sampai mungkin si jahat bisik-bisik, iya nggak usah terlalu dalam, nggak usah terlalu fanatik lah jadi Kristen. Pernah dengar nggak temen ngomong kayak gitu? Ya kan? Nah, benihnya sih ada, tapi nggak berakar dalam. Ketika persoalan datang pasti goyah. Mari kita mulai dengar dengan rendah hati terima firman Tuhan. Jangan mungkin terima video-video pendek kadang di WhatsApp grup, di mana kita seneng. Padahal
seringkali banyak yang sesat di situ. Hampir semua sih sebetulnya. Tapi kita malah senang di situ. Harusnya kita baca firman Tuhan langsung dari sumbernya, ya. Bahkan mungkin kayak tadi, nggak usah terlalu dalam. Mungkin si jahat suka bisik-bisik gini, nggak usah pelayanan, nggak apa-apa lah. Pernah ada pikiran masuk kayak begitu. Nah, kita bilang kita murid Kristus, tetapi ketika murid Kristus diminta Tuhan Yesus sendiri untuk melayani Tuhan, untuk menginjil, masa kita masih nyautin lagi? Harusnya nggak kayak gitu. Kita mulai alasan kerjaan lah, bisnis lah, sibuk ini itulah, duniawi, tapi kita harap masuk surga. It's not fair. Ada mainkan dengan lembut. Ada seorang anak kecil bernama Fanny, bukan Fanny yang sering ke sini. Ya ini serem ya, karena udah tahun 1800 saudara, udah 220 tahun lalu, jadi wajar fotonya lagi belum bagus ya. Ada seorang anak kecil, gadis kecil namanya Fanny Crosby. Ketika usianya 6 minggu, ia tuh keserang demam yang tinggi, ya. Orang tua coba hubungi dokter, tapi sang dokter tuh nggak ada di tempat. Lalu ada satu orang yang ngaku dokter, malah kasih obat, tapi obatnya salah. Hasilnya dia itu buta. Ini kisah nyata. Tapi anehnya Fanny bilang dia nggak dendam sama orang yang salah beri obat itu dan mengampuni orang itu. Karena katanya orang tuanya mengajarkan pentingnya mengasihi orang lain walaupun mereka telah berbuat kesalahan pada dirinya. Seberapa kita harus menabur benih sedari kecil. Makanya tadi ada pengkhotbah cilik, ya. Orang tuanya juga ngajarin agar Fanny tuh nggak jadi anak yang cengeng dan minder karena kebutaannya. Jadi kamu pede aja katanya. Nah kelihatan padahal kamu pede aja, dahsyat orang tuanya. Ya diajarkan untuk dapat melakukan semua hal seperti orang-orang normal lain lakukan. Jadi dia kayak orang normal. Dan ia bisa pakai baju sendiri, dan ia bisa make up sendiri katanya, dan bisa manjat pohon sama teman-temannya, main manjat pohon. Nggak tahu dia sambil raba, nggak tahu pohon apa yang dipanjat ke arah mana ya. Nah, selain orang tuanya, ia memiliki nenek juga, ya. Jadi para popo-popo semangat. Ini mengajarkan mereka mengenai kehidupan. Ia menceritakan mengenai ya alam sekitar, keindahan langit, pelangi, bunga, binatang. Karena dia nggak lihat, dia nggak tahu. Ia mengajarkan agar Fanny kecil ini dapat merasakan dan membayangkan dengan cara ngeraba. Oh, ini stand mic. Bahkan neneknya ngajarin bagaimana mengenai lagu, sastra, dan puisi. Musik itu dari neneknya, ya. Nah, ia juga gadis yang cerdas sampai ia ngerti pelajaran sekolahnya walaupun nggak ada peralatan khusus untuk siswa buta pada saat itu tahun 1820-an. Makanya fotonya horor, ya. Nah, Fanny, iya 200 tahun lalu. Nah, Fanny juga diajarkan untuk selalu berharap pada Tuhan. Dan juga dapat menolong orang lain yang normal. Dia yang begitu, malah dia diajarin nolong yang normal. Dia lihat aja susah, gak depresi udah bagus, ya. Nikahnya bukan 152 miliar nih, ya. Nah, beranjak dewasa, Fanny mendapat kesempatan untuk belajar di Institut Khusus Orang Buta di New York. Oleh ketekunannya, dia siswi terbaik, bahkan diminta mengajar di sekolah tersebut setelah dia lulus. Orang buta jadi guru lagi, keren banget nih. Nah, Fanny yang udah dewasa senang bikin puisi. Bahkan dengan cepat menjadi orang yang terkenal di New York, padahal masih usia 20 tahun. Bahkan sering diundang oleh Presiden Amerika ke-11 sama James Knox. Hidupnya semakin bersinar ketika musisi yang juga buta, Tuhan pelihara orang kayak gini. Ada musisi buta, lamar dia, nikah. Namanya Alexander Van Alstyne. Melamarnya, menikahinya. Dan Fanny semasa hidupnya menulis 8.000 lagu rohani. Dan lagunya masih terkenal sampai sekarang. Ada Blessed Assurance, ada Safe in the Arms of the Lord, Lord Keep Me Near. Pokoknya lagu-lagu pengagungan Tuhan. Apa yang mesti diagungin, dia nggak bisa lihat, tapi dia agungkan Tuhan. Lagu-lagu ini diterjemahkan ke banyak ratusan bahasa di dunia. Dan kutipan perkataan seorang Fanny Crosby tentang kebutaanku ini ya Tuhan. Ya ini lagunya. Ini lagunya, nanti kita dengerin, bentar lagi diputarkan videonya. Tentang kebutaanku ini ya Tuhan, ada yang ingin kusampaikan padamu. Mulanya aku sulit menerimanya, kemudian aku belajar untuk menerimanya. Dan sekarang sesuatu yang lebih baik terjadi dan aku mengucap syukur atasnya. Wah, gila.
Lagunya, sebetulnya kita tahu lagunya, cuman kita udah jarang dinyanyikan. Ya 200 tahun lalu, bayangkan lagu. Tapi kita sebetulnya tahu lagunya. Tolong diputar itu lagunya. Pernah dengar lagunya? Ada pernah dengar lagunya? Oh iya kan? Pernah dengar. This is my story. This is my song. Ini cerita saya. Cuma ceritanya cerita gagal, enggak? Ini lagu saya. Ngapain? Memuji Tuhan, Allah yang bangkit. Wah, gila kan? Padahal buta sepanjang hidup, 8.000 lagu. Dia penundukan dirinya sempurna. Terserah Tuhan mau kasih mata apa enggak ya. Saya ciptaan loh. Gila dia benar-benar orangnya. Malah pikirannya pengangkatan. Hidup masih panjang, 8.000 lagu. Tuhan datang katanya nanti. Nah, ini. Dia ngomong mengenai malaikat, belas kasihan Tuhan dan kasih Tuhan, padahal hidupnya kayak gitu. This is my story. Ini cerita saya. Ini lagu saya, bukan buta, enggak. Dia bilang memuji juru selamat sepanjang hari saya, all the day long. Udah. Nah, balikin ke slide yang tadi deh. Ya, jadi memang itu slide yang terakhir ya, yang ada kata-kata lagunya. Itu benar-benar kata-katanya kita lihat memang bagus ya. Blessed assurance, kayak dia yakin dia tuh bakal ada jaminan penyertaan Tuhan. Loh, kok buta loh? Blessed assurance gimana? Kan buta. Tapi orang seperti itu dia bilang blessed assurance. Ada jaminan Tuhan pasti sertai saya, ada berkat dari Tuhan. Dan yang terpenting, Jesus is mine. Dia gak mau tahu tuh mata nggak ada kayak mau gimana, nggak adil. Kok pas dokternya nggak ada sih? Kalau dokternya ada kan saya punya mata. Kadang suka gitu kan, kok bisa pas lagi? Dia nggak peduli, dia bilang Jesus is mine. Pokoknya saya punya Yesus, Yesus punya saya. Dia kalau ngomong this is my story, dia bilang story-nya apa? Memuji juru selamat sepanjang hari. Mungkin kalau bahasa Indonesianya kita pernah dengar itu ya, apa? Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Pernah dengar? Iya kan diterjemahkan ke ratusan bahasa. Ya kita harus belajar mengucap syukur. Bahkan kalau diterjemahkan di internet ya dibilangnya ku berbahagia, yakin teguh. Bahagia dari mana matanya? Terus pasrah sempurna, nikmat penuh. Jadi dia memasrahkan, submit to the Lord seutuhnya, dan dia bisa menikmati walaupun dia buta. Bayangkan, ini kita nggak boleh kalah sama orang 200 tahun lalu. Iyalah, dia nggak pernah dengar orang kayak dia, kita dengar orang kayak dia harusnya lebih baik. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan, saya mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Kau berikan setiap kami kekuatan dan berikan kami satu pertahanan, dan kami tidak terbujuk oleh rayuan bisikan iblis Tuhan yang mencoba menggagalkan kami datang ibadah, yang mencoba mencuri benih yang sudah ditabur. Tapi ada himpitan, ada tekanan, ada masalah. Biarkan kami bisa melihat bahwa Tuhan selalu menyertai kami, dan Tuhan selalu mampu memulihkan apa yang coba iblis ambil, dan Tuhan akan memulihkan jauh lebih banyak dari apa yang iblis coba serang. In Jesus' name we pray. Amen. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat tangan kita tinggi. Kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus sendiri. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu engkau keluar. Diberkatilah pekerjaanmu, bisnismu, hasil tanahmu, pekerjaan tanganmu dan keturunanmu.
Diberkatilah bendaku milik kamu dan tempat kediaman. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dengan persekutuan yang manis, dengan Roh Kudus yang memampukan kita menjadi pribadi yang maksimal di dalam Kristus. Mulai siang hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Semua yang telah menerima dan percaya bersama kita katakan, Amin.